Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas bersama-sama dengan Ustadz Muslim terkait tentang mendeteksi jenis kelamin melalui alat USG ya teman. Nah buat teman-teman tadi yang ketinggalan pembahasan kita, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang membaca surah atau mengirim doa ya. Seperti itulah kurang lebih teman-teman. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen kedua ini kita hubungi Ustadz Rosyid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum membaca Yasin dan mengirim doa Al-Fatihah? Mohon pencerahan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Membaca surah Yasin ya, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Yang masalah itu ya ketika bacaan Yasin ini ya dikirimkan kepada roh-roh atau Al-Fatihah ya, dikirimkan kepada roh sipulan dan roh sipulan, ini yang jadi masalah. Atau membaca Yasin itu dikhususkan di malam-malam tertentu dengan cara-cara tertentu, itu yang menjadi masalah. Yang pertama kita sampaikan terkait dengan Yasin ya, keutamaan-keutamaan. Semua ayat yang terdapat dalam Al-Quran, semua surat yang terdapat dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat itu, 30 juz, 2.236 ayat itu, semuanya memiliki keutamaan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf baginya 10 kebaikan. Begitu kan. Nah intinya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan-keutamaan tertentu. Keutamaan-keutamaan yang begitu sangat banyak. Namun di sana tentu ada beberapa surat yang memiliki keutamaan lebih daripada keutamaan umumnya. Al-Quran itu memiliki keutamaan umum semuanya, iya. Tapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan tertentu. Contoh surah Al-Muluk ada keutamaan tertentunya karena hadis lain mengatakan itu. Ada dalam riwayat Abu Dawud. Ada juga dalam surah Al-Baqarah umpamanya. Ada juga umpama Ali Imran. Ada juga umpamanya Al-Ikhlas ya. Dan surat-surat yang lain yang memiliki keutamaan tertentu di luar keutamaan umumnya begitu. Nah, sementara Yasin kata para ulama setelah mereka mengecek dengan secara seksama, ternyata hadis-hadis yang mengutarakan tentang keutamaan surah Yasin itu beredar di antara seputar al-maudhu' atau dhaif gitu. Dia palsu atau dia lemah gitu. Nah, kalau dia hadis palsu atau lemah, maka nggak bisa dijadikan argumentasi dalam beramal, nggak bisa dijadikan hujah dalam beramal. Maka ini tidak benar kalau dikhususkan ya membaca di malam Jumat biasanya orang ya, atau di malam-malam tertentu, ini tidak benar. Yang benar itu kalau memang kita mau mengkhususkan, ada surat yang dibaca spesial di hari Jumat yaitu surah Kahfi, surah Al-Kahfi malam Jumat atau malam Jumat, ya silahkan, ada hadis yang mengatakan itu. Nah surat Yasin itu ternyata hadisnya beredar antara dhaif dan palsu. Nah begitu juga dengan mengirimkan doa Al-Fatihah kepada mayat, ini tidak pernah dicontohkan. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada beberapa amalan yang memang bisa berpengaruh kepada mayat. Contoh istighfar anaknya, ya, atau dia bersedekah atas nama mayit, atau membadalkan dia haji. Ini ada semua rekomendasinya. Ya, ini badal-badal artinya ganti yang boleh dilakukan, atau puasa. Ini kan boleh ya. Ketika ada seorang meninggal dunia, walinya boleh mempuasakannya dengan keadaan tertentu tentunya. Intinya bahwa amalan-amalan seperti ini yang ada dalilnya itu yang boleh dibadalkan, ini yang boleh disampaikan kepada si jenazah atau si mayat yang telah meninggal dunia. Adapun di luar itu sebenarnya tidak boleh. Begitu kan. Jadi intinya bahwa seputar Yasin itu hadisnya seputar dhaif ataupun maudhu, palsu, dan terkait dengan mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada si mayat itu tidak ada dalilnya. Wallahu taala alam. Dalil yang sahih maksud saya ya. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Rosyid atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah, ini pertanyaan yang penting ya teman, dan ini pembahasan yang penting lah. Jawabannya tadi juga Masya Allah dari Ustadz Rosyid ya. Jadi teman-teman, membaca Yasin dan membaca doa Al-Fatihah ya ini boleh-boleh aja teman-teman ya, sah-sah saja, boleh saja. Namun yang jadi persoalan adalah jika ini
dikirimkan untuk seseorang, ya, dikirimkan untuk seseorang dan dibaca karena waktu tertentu, ya. Padahal sebenarnya tidak ada waktu khusus untuk membaca surah Yasin seperti itu. Jadi ini boleh-boleh aja dibaca seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rosyad tadi. Yang jadi masalah adalah ketika ini dikirimkan untuk seseorang ataupun dibaca dengan waktu-waktu khusus saja. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena memang ketika ada yang mengamalkan seperti itu, ya, dengan waktu-waktu khusus ataupun mengirimkan ya pada orang lain, ini disampaikan oleh Ustaz Rosyad tadi bahwasanya tidak ada hadis yang kuat tentang hal itu gitu ya. Jadi hadisnya itu palsu ataupun lemah. Jadi lebih baik tidak usah atau tidak perlu diamalkan, seperti itu teman-teman. Adapun kalau seandainya kita yang sering terdengar mungkin baca Yasin itu di malam Jumat, padahal sebenarnya yang sahih itu adalah membaca surah Al-Kahfi, ya, dari terbenamnya matahari di Kamis malam sampai di Jumat terbenamnya matahari juga. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga tercerahkan. Wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz. Lafal sadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran, adakah tuntunannya? Mohon pencerahannya Ustaz.